Aladin dan lampu ajaib. Pada suatu ketika di padang pasir Arab ada sebuah kerajaan. Di sana hidup seorang penjahit miskin yang mempunyai anak bernama Aladin. Dia senang bermain di pasar bersama hewan peliharaannya, Abu si kera. Sayangnya, saat dia berumur 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ibu, aku akan bekerja di toko dan mengumpulkan uang. Jangan khawatir. Lalu Aladin mulai bekerja di toko ayahnya. Suatu hari orang asing datang ke toko. Halo, Aladin. Aku mendengar tentang kematian ayahmu. Aku sedang berada di luar kota saat itu. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Siapa kau? Aku pamanmu. Aku tinggal di luar negeri selama beberapa tahun. Oh, paman. Aku mendengar tentangmu dari ayahku. Aku datang ke sini untuk menunjukkanmu sebuah tempat rahasia. Harta karun tersembunyi. Ikut denganku. Ayolah. Harta karun? Oke, ayo pergi. Aladin duduk di atas untanya dan mereka pergi untuk perjalanan mereka. Mereka berjalan selama beberapa hari di padang pasir. Akhirnya mereka sampai di 2 gunung yang dipisahkan oleh ngarai yang sempit. Kita sudah sampai. Cari batang kayu untuk menyalakan api. Saat api sudah menyala, dia menaburkan bubuk ke dalam api itu dan mulai bergumam kata-kata ajaib. Tanah bergetar dan terbelah 2. Dari bawah tanah muncullah batu marmer dengan cincin di atasnya. Oh, apa yang terjadi, Paman? Aku takut. Jangan takut, lakukan yang kukatakan. Di atas batu itu ada harta karun yang akan menjadi milikmu. Jadi kau harus lakukan yang kukatakan. Pertama, kau ambillah cincin ini. Aladin mengambil cincin itu. Batu itu naik, dan di bawah batu itu ada tangga yang menuju ke bawah. Di ujung tangga itu kau akan menemukan kebun pohon-pohon buah. Pergilah menuju ke sana tanpa menyentuh apapun atau kau akan mati dengan segera. Teruslah berjalan sampai kau tiba di mana ada sebuah lampu terang. Buang minyak yang ada di dalamnya dan bawa ke sini. Cincin ini akan melindungimu dari bahaya. Aladin menuruni tangga dengan hati-hati tanpa menyentuh dinding emas. Di bawah tangga ada kebun pohon buah. Buah-buahan ini terlihat lezat. Aladin merasa lapar. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk memetik buah. Sesaat setelah dia memetik apel, apel itu berubah menjadi batu rubi. Wow. Dia memetik anggur, lalu berubah menjadi permata. Aladin mengambil sebanyak yang dia bisa selama perjalanan. Lalu, dia melihat lampu yang menyala. Dia membuang minyak di dalamnya dan mengisi dengan buah-buahan. Aladin kembali ke tangga di mana pamannya sedang menunggunya. Ayo, berikan lampunya padaku. Tanganku penuh. Bantu aku di sini, Paman. Bocah bodoh. Berikan aku lampu itu atau kau di sini selamanya. Dalam kemarahannya, sang penyihir bergumam sihir ajaib dan pintu batu itu tertutup. Aladin terkunci di dalam gua. Paman, Paman, biarkan aku keluar. Paman, Paman, aku seharusnya tidak mempercayai pria itu. Aladin menangis dan menangis untuk beberapa hari, menunggu seseorang untuk menolongnya, tapi tidak ada yang datang. Oh, seseorang, tolong keluarkan aku dari sini. Kumohon, seseorang, tolong aku. Saat dia memohon, Aladin menyentuh cincin dengan jarinya, dan dia terkejut. Dia berada di rumahnya. Dari mana saja kau selama ini? Ibu sudah mencarimu kemana-mana. Aladin menceritakan kejadiannya dan memperlihatkan harta karun yang dia kumpulkan. Lampu ini tua sekali. Dia menggosok lampu itu untuk membersihkannya. Dia terkejut karena ada jin besar yang keluar dari lampu itu. Hahaha, nyonyaku. Katakan permintaanmu, aku budakmu saat kau memegang lampu itu. Aladin dan ibunya tercengang. Ibu meminta makanan kepada jin itu karena mereka kelaparan selama beberapa hari. Dengan segera, jin membawa selusin piring perak ke meja makan.
Lalu, di setiap piring muncul makanan lezat seperti daging panggang, kue kering, roti mentega, dan masih banyak lagi. Aladin dan ibu memakan makanannya hingga kenyang. Ibu menjual piring peraknya di pasar dan membeli kebutuhan untuk hidup. Suatu hari, Aladin sedang berjalan di pasar bersama Abu. Tiba-tiba, dia mendengar pengumuman. Segera tutup tokonya, bersihkan jalan. Siapapun yang melihat ke arah sang putri akan dipenggal. Putri? Aku belum pernah melihatnya. Hari ini aku akan melihatnya. Aladin bersembunyi di tumpukan tong. Kemudian datanglah Tandu sang putri. Dia terlihat di balik tirai. Aladin terpesona dengan kecantikannya. Wow, dia adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Aku akan menikahinya. Dia berlari menuju rumahnya dan menceritakan pada ibu tentang cintanya. Bagaimana kau bisa berpikir kau akan menikahi sang putri? Sang sultan akan memukulimu kalau beliau tahu. Aku siap untuk itu. Ibu hanya perlu pergi ke istana dan bawakan lamaranku. Bawakan beberapa perhiasan buah sebagai hadiah. Ibu mengambil beberapa perhiasan buah dan membungkusnya dengan kain sutra. Dia pergi menuju kediaman sang sultan. Para penjaga memberhentikannya untuk masuk, tapi sang sultan penasaran dengan apa yang dia bawa di dalam kain sutra itu. Biarkan dia masuk. Terima kasih banyak yang mulia. Aku ingin melamar putrimu untuk anakku. Anakku telah jatuh cinta kepada sang putri. Itu akan menjadi penghinaan untuk putriku untuk hidup bersama orang miskin seperti anakmu. Dan apa yang kau bawa di dalam sutra itu? Dia membuka kain itu dan menunjukkan permata berbentuk buah kepada sang sultan. Aku belum pernah melihat perhiasan secantik ini dalam hidupku. Aku terkesan. Tapi sebelum aku menerima lamaranmu, anakmu harus membuktikan dirinya. Katakan padanya untuk membawa 40 baki dengan permata yang sama. 2 budak yang memakai pakaian terbaik harus membawa masing-masing piring. Baiklah yang mulia. Ibu pulang ke rumah dan memberitahu Aladin tentang syarat dari sultan. Jangan khawatir. Aladin menggosok lampu dan meminta pada jin apa yang sultan minta. Jin mempersembahkan budak yang banyak dan perhiasan di atas piring emas. Bawa ini kepada sultan. Kali ini dia akan senang. Ibunya Aladin pergi menuju istana dan memberikan hadiah itu. Kau membuatku terkesan lagi. Tapi anakmu harus membangun istana yang megah untuk hidup bersama putriku. Ibu pulang ke rumah dan memberitahu Aladin tentang syarat dari sultan. Dengan segera dia menggosok lampu dan memberitahu keinginannya kepada jin. Jin lalu membangun istana yang megah dalam 1 malam. Itu terlihat dari jendela sang sultan. Jin membentangkan karpet dari istana Aladin menuju istana sultan. Kerja bagus, Jin. Sekarang berikan aku pakaian mewah dan kuda yang gagah untuk ditunggangi. Ya, Tuan, apapun keinginanmu. Jin mendandaninya dengan pakaian yang terbaik. Aladin pergi menuju istana sang sultan dengan kuda putih yang gagah. Senang berjumpa denganmu, anak muda. Kau telah membuktikan dirimu. Kau berhak atas putriku sebagai istrimu. Aku umumkan pernikahan kalian. Mulailah bersiap-siap. Aladin dan sang putri menikah dengan senang. Kerajaan dipenuhi dengan kesenangan dan kebahagiaan. Pernikahan itu menjadikan Aladin terkenal di seluruh negeri dan kerajaan. Sang penyihir pun mendengar tentang pernikahan itu dan Aladin yang tiba-tiba kaya. Bagaimana anak itu bisa keluar dari gua? Dia pasti mencuri lampuku untuk menambah kekayaan. Akan kuberi dia pelajaran. Sang penyihir pergi menuju istana Aladin. Dia menyamar sebagai penjual lampu. Dia menuju pergi ke istana Aladin dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Aladin sedang tidak ada di istana pada saat itu. Apakah ada yang mau menukar lampu tua dengan lampu baru? Aladin pasti akan senang kalau kau mengejutkannya dengan lampu baru. Dia menggunakan lampu tua itu sudah lama sekali. Dia membawa lampu ajaib itu dan setuju untuk menukarnya. Sang penyihir segera menggosok lampu itu dan memanggil jin. Tuan, katakan keinginanmu. Aku budakmu saat kau memegang lampu itu.
pindahkan istana ini bersama sang putri ke tempat yang jauh di padang pasir, di mana tidak akan ada yang menemukan istana ini. Dengan ajaib, istana itu menghilang. Sultan melihat dari jendela bahwa istana Aladin telah menghilang dari tempatnya. Dia memerintahkan Aladin untuk datang ke istananya. Karena trik sihirmu, aku kehilangan putriku. Bawa dia kembali padaku dalam 4 hari atau kau akan dipenggal. Aku akan menemukan dia, aku janji. Aladin berkeliling di seluruh kerajaan selama 3 hari, tapi tidak dapat menemukan sang putri dimanapun. Aku harus meminta bantuan pada cincin ini. Ini akan membantuku lagi. Aku berharap menemukan sang putri. Lalu kemudian dia berada di istananya. Di sebuah padang pasir luas dan hanya ada istananya saja. Dia menyelinap masuk dan menemukan sang putri di kamarnya. Mereka berdua berpelukan dan menangis. Sang putri menceritakan semua kejadiannya. Jangan khawatir, aku punya rencana untuk kabur dan membawa lampuku kembali. Aladin berbisik pada sang putri dan memberikan botol racun. Itu adalah racun yang akan membuat korbannya tidak sadarkan diri. Aladin bersembunyi di balik tirai untuk berjaga-jaga. Sang penyihir kembali ke istana. Oh sayang Mustafa, kenapa kau tidak minum jus yang aku buat ini? Aku mohon cobalah. Ratuku, aku telah menunggu momen ini lama sekali. Berikan aku minum. Walaupun ini racun, aku akan meminumnya. Sang putri menuangkan jus itu ke dalam gelas dan menambahkan beberapa tetes racun. Dan dia memberikan minuman itu. Apakah semua terlihat gelap di sini? Kelopak mata sang penyihir pelan-pelan tertutup dan dia pingsan di atas meja. Aladin segera keluar dan mengambil lampu ajaib dari jaketnya. Tuan, katakan keinginanmu. Aku budakmu saat kau memegang lampu itu. Bawa kami ke istana sang sultan bersama istana kami. Tinggalkan penyihir jahat ini di tempat yang jauh di padang pasir yang membuat dia tidak bisa pulang. Jin melakukan yang dikatakan dan mereka kembali ke kerajaan lagi. Melihat keberanian Aladin, sang sultan menawarkan dia mahkotanya. Sebuah pemahkotaan yang megah telah diadakan untuk Aladin. Mereka hidup bahagia untuk selamanya.